Seru Aja Aseng. Mitra bisnis, narasi yang menyebutkan bahwa Tiongkok melakukan diplomasi jebakan hutang ke negara-negara berkembang banyak yang mencontohkan dengan apa yang terjadi di Sri Lanka. Yang menjadi fokusnya adalah pelabuhan Hambantota. Namun Deborah Brautingham, ahli politik dan ekonomi dari Johns Hopkins University menilai jebakan hutang Tiongkok yang menjerat Sri Lanka adalah kebohongan. Tiongkok adalah pihak yang diminta oleh Sri Lanka setelah Amerika Serikat dan India menolak. Lalu bagaimana kelanjutannya setelah Tiongkok memberikan pinjaman? Berikut cerita Novi Basuki dalam YouTube channel Asumsi. Sesuai jadwal, tahap pertama pembangunan Pelabuhan Hambantota selesai pada tahun 2009 bertepatan dengan berakhirnya Perang Saudara Sri Lanka yang berlangsung puluhan warsa. Berhentinya Perang Saudara membawa euforia tersendiri tentu saja bagi pemerintah Sri Lanka untuk secepat mungkin membangun negeri. Hanya saja karena minimnya ketersediaan dana domestik, mereka mesti berutang ke sana kemari untuk mewujudkan cita-cita membangun negeri itu. Bahkan tak mengindahkan rekomendasi dari studi kelayakan yang sudah dibuat sebelumnya, Presiden Mahinda tidak mau menunggu tahap pertama Pelabuhan Hambantota cuan dulu. Malah lanjut membangun tahap kedua guna menjadikannya pelabuhan kontainer internasional. Untuk inilah Sri Lanka pada tahun 2012 berutang lagi ke China sebanyak 757 juta US dollar Amerika. Untungnya karena krisis finansial global, suku bunga yang dikenakan oleh Beijing kepada Kolombo cuma 2%. Nah, sejak 2014, tulis Koh King Gee dalam mingguan Beijing Review yang terbit pada 23 Agustus 2018 silam, Pelabuhan Hambantota mulai merugi. Lantaran kemampuan manajerial yang kurang mumpuni. Menyadari hal ini, pada September 2014, Otoritas Pelabuhan Sri Lanka (SLPA) menandatangani kesepakatan dengan China Harbour dan China Merchants Group untuk mengelola bersama Pelabuhan Hambantota selama 35 tahun. Sebanyak 391 juta dolar Amerika digelontorkan oleh dua perusahaan tersebut. Tetapi tak lama berselang, tiba-tiba terjadi gejolak politik di Sri Lanka sana. Pemerintah ujuk-ujuk mengumumkan akan menggelar pemilihan presiden pada awal 2015. Padahal Pilpres seharusnya baru dihelat 2 tahun kemudian. Presiden Mahinda ingin dan percaya diri bisa menjabat sebagai presiden 3 periode. Rupanya ekspektasi tak sesuai realita. Presiden Mahinda malah kalah oleh Maithripala Sirisena, Menteri Kesehatannya yang maju menantangnya pada masa-masa akhir kampanye petahana. Runyamnya, lengsernya Presiden Mahinda mewariskan utang menggunung kepada Maithripala. Ya maklum, kendati ekonomi Sri Lanka semasa kepresidenan Mahinda menanjak rata-rata 7% tiap tahunnya, tapi penanjakan ekonomi itu ditopang oleh hutang kemana-mana tadi. Bayangkan, dari 2007 sampai 2014, Sri Lanka tercatat 7 kali menerbitkan utang negara senilai 5,5 miliar US dollar dengan suku bunga yang sangat tinggi. Kalau begitu, utang luar negeri Sri Lanka kepada Jepang, World Bank, dan Asian Development Bank sebenarnya lebih banyak dibandingkan dengan utangnya kepada China. Laporan tahunan Bank Sentral Sri Lanka 2017 lalu memperinci, di antara total utang luar negeri negara itu yang sebanyak 51,8 miliar US dollar Amerika, hanya sekitar 10,6% atau senilai 5,5 miliar US dollar yang merupakan pinjaman dari China. Dan dari 4,5 miliar utang luar negeri Sri Lanka yang jatuh tempo pada 2017, hanya 5% yang untuk proyek Pelabuhan Hambantota. Tak heran bila utang terkait Pelabuhan Hambantota tidak pernah terjadi gagal bayar. Pasalnya, seperti dilaporkan media CNBC pada 30 April 2016 lalu, IMF telah menyetujui permintaan bailout dari Sri Lanka untuk menghindari krisis neraca pembayaran. Ya, gali lubang tutup lubang memang. Nah, di samping itu,
Untuk menambah pundi-pundi, Sri Lanka juga manut pada apa yang disarankan konsultan dari Kanada. Sewakan, bukan jual loh, bukan jual, pelabuhan Hambantota kepada pihak yang lebih berpengalaman. Nah, Sri Lanka uniknya lagi-lagi memasrahkannya kepada China Merchants Group dengan suntikan dana 1,12 miliar US dollar. Perusahaan plat merah China yang berdiri sejak 1872 ini memperoleh saham mayoritas dan hak sewa pelabuhan Hambantota selama 99 tahun terhitung sejak 2017. Akan tetapi, ini yang menarik. Uang sewa yang didapatkan dari China itu bukan dipakai untuk menomboki utang kepada China, melainkan dijadikan cadangan devisa luar negeri oleh Sri Lanka. Kalau begitu kenyataannya, penyebab Sri Lanka begitu luas dipamerkan sebagai contoh bahaya laten diplomasi utang China, meskipun faktanya pinjaman China jelas bukan musabab utama jelimetnya utang Sri Lanka, lebih berkaitan dengan politik global daripada fakta sebenarnya. Ini bukan saya yang ngomong. Yang ngomong begini adalah Dusni Wirakun, Direktur Eksekutif Institute of Policy Studies of Sri Lanka. Orang Sri Lanka sendiri yang ngomong, bukan saya, Novi Basuki dari aseng.id untuk segmen Cakuan Asumsi. Demikian Tiru Aja Aseng untuk minggu ini. Sampai jumpa pekan depan. Saya Anita Wijaya. Tiru Aja Aseng.